Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyan Yusuf Majid dengan NIM 2301081011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Manage Workspace Objectives. Pertama, Workspace konsep atau konsep ruang tukar. Workspace adalah area disk yang berada di bawah kendali subsistem manajemen memori, kernel Linux. Kernel menggunakan ruang swap untuk melengkapi RAM sistem dengan menyimpan halaman yang tidak aktif di dalam memori. Memori virtual mencangkup gabungan RAM, sistem, dan ruang swap. Bila penggunaan memori pada sistem melampaui batas yang ditentukan, kernel menelusuri RAM untuk mencari halaman memori yang tidak digunakan yang ditetapkan untuk proses. Kernel menulis halaman yang tidak digunakan ke area swap dan menetapkan kembali halaman RAM ke proses lain. Bila program memerlukan akses ke halaman pada disk, maka kernel mencari halaman memori yang tidak digunakan lainnya, menuliskannya ke disk, dan memanggil kembali halaman yang diperlukan dari area swap. Berikutnya, space calculation. Tabel ini merupakan rekomendasi RAM dan ruang swap. Pada RAM pertama pada RAM 2 GB atau kurang, space-nya 2 kali lipat, dan untuk swap space untuk hibernasinya 3 kali RAM. Yang kedua, di antara 2 GB dan 8 GB, space-nya sama dengan RAM. Terus untuk space hibernasinya RAM 2 kali lipat. Yang ketiga, di antara 8 GB dan 64 GB, space-nya setidaknya 4 GB. Dan untuk space hibernasinya 1,5 kali RAM. Berikutnya yang keempat, lebih dari 64 GB, space-nya setidaknya 4 GB dan tidak disarankan untuk hibernasi. Fungsi hibernasi laptop dan desktop menggunakan ruang swap untuk menyimpan isi RAM sebelum memastikan sistem. Saat Anda menghidupkan kembali sistem, kernel akan memulihkan isi RAM dari ruang swap dan tidak memerlukan booting penuh. Untuk sistem tersebut, ruang swap harus lebih besar dari jumlah RAM. Berikutnya, create space atau buat ruang tukar. Untuk membuat space, yang pertama, buat dulu partisi dengan tipe sistem file Linux swap dan tempatkan swap pada perangkat. Selanjutnya, create a swap partition atau buat partisi swap. Pada contoh berikut ini, cara membuat partisinya pertama menggunakan perintah parted/dev/fdb. Perintah ini digunakan untuk membuat, menghapus, dan mengelola partisi pada disk. Berikutnya, perintah print. Perintah ini untuk menampilkan informasi detail tentang partisi yang ada pada disk ini. Sini ada modelnya, ada disknya, terus sektor size-nya, terus partition table-nya, terus ada nama partisinya, terus file sistemnya, size-nya, memorinya dari 1049 KB sampai dengan 1001 MB, dengan size-nya jadi 1000 MB. Terus gunakan perintah mkpart. Perintah ini untuk memulai proses pembuatan partisi baru. Dengan parameternya partisi
partisi name yaitu swap 1, terus tipe file sistemnya yaitu Linux Swap, dimulai dengan 1001 MB sampai dengan 1257 MB, yang berarti totalnya 256 MB. Terus gunakan perintah print lagi untuk melihat informasi terbaru setelah kita membuat partisi baru. Di sini kita bisa lihat bahwa ada partisi baru dengan nama swap 1, yaitu partisi yang baru kita bikin tadi. Dan partisi data merupakan partisi sebelum kita membuat partisi baru. Terus masukkan perintah quit, yaitu untuk keluar dari parted ini. Setelah membuat partisi, jalankan perintah udfun settle. Perintah ini menunggu sistem mendeteksi partisi baru dan membuat berkas perangkat terkait di /dev di direktori. Perintah tersebut akan kembali hanya jika sudah selesai. Selanjutnya, format space atau format ruang tukar. Perintah ini menerapkan web ke perangkat, tidak seperti utilitas peformatan lainnya. mkswap. Perintah ini menulis satu blok data di awal perangkat dan membiarkan bagian perangkat lainnya tidak diformat sehingga kernel dapat menggunakannya untuk menyimpan halaman memori. Berikutnya, activate search space. Kita menggunakan swap on untuk mengaktifkan ruang swap yang diformat, yaitu gunakan swap on -a untuk mengaktifkan semua ruang swap yang tercantum dalam /etc/fstab file. Setelah itu gunakan perintah swap on min show dan free untuk memeriksa ruang swap yang tersedia. Pada contoh ini, mereka menggunakan free untuk melihat ruang swap yang tersedia. Setelah itu, kita bisa menonaktifkannya dengan perintah swap off. Selanjutnya, activate search space presently atau aktifkan ruang swap secara permanen. Untuk memastikan search space aktif setiap kali sistem melakukan booting, kita perlu menambahkan entry ke file /etc/fstab. Pada contoh ini, pada kolom pertama, yaitu UUID dari partisi swap, ini dapat diperoleh dengan perintah lsblk -fs atau blkid perangkat seperti /dev atau fdb2 sebagai gantinya, walaupun UUID lebih direkomendasikan untuk menghindari perubahan nama perangkat. Terus pada kolom kedua, swap, karena swap tidak terhubung dalam direktori file system, diisi dengan kata kunci swap. Pada kolom ketiga, tipe sistem file yaitu swap. Terus pada kolom keempat, default akan mengaktifkan swap secara otomatis saat booting. Pada kolom kelima dan keenam, diatur ke 0 karena swap tidak membutuhkan pencadangan atau
pengecekan file sistem. Berikutnya, mengatur prioritas set space atau set space priority. Kita bisa mengatur prioritas set space di /etc/fstep menggunakan opsi free. Prioritas yang lebih tinggi akan digunakan terlebih dahulu. Semakin rendah nilainya, semakin rendah prioritasnya. Di dalam contoh ini, prioritas 10 akan digunakan terlebih dahulu. Ketika penuh, sistem akan menggunakan swap dengan prioritas 4. Dan terakhir, jika keduanya penuh, maka swap dengan prioritas default akan digunakan. Setelah itu, memverifikasi set space dan prioritasnya. Setelah mengkonfigurasi prioritas, gunakan perintah swap on min show untuk memeriksa daftar dan prioritas yang aktif. Jika terdapat beberapa swap yang prioritasnya sama, kernel akan menggunakan mereka secara round robin. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.